saat Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalimatnya bukan nazzala tapi anzala dan bentuk pasifnya unzila. Alaikanya nggak ada di sini. Itulah detilnya bahasa Al-Quran. Detil sekali. Ini kalau bukan firman Allah nggak bisa begini. Apa yang dimaksud di ayat ini? Yang dimaksud di ayat ini bukan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung, tapi turunnya Al-Quran dalam tahap yang pertama, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Turun sekaligus. Jadi ada dua periode turunnya Al-Quran. Pertama turun dari Lauh Mahfud yang paling tinggi ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kedua dari situ baru turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Saat bicara turun secara bertahap, ayatnya mengatakan nazala. Saat bicara turun dari Lauh Mahfud, dahsyat peristiwanya, turun ke Baitul Izzah 30 juz, kalimatnya menggunakan unzila. Ini kalau bukan dari Allah, mustahil begini kalimatnya. Di Allah ingin katakan ada peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan, tapi nggak disebutkan tanggalnya. Kalau yang turun pada Nabi ketahuan tanggalnya 17 Ramadan, hari Jumat. Selesai. Turun. Sudah semua orang sepakat. Ya, Nabi terima, kan ketahuan tanggal berapa Nabi di Gua Hira, dalam peristiwa tahanusnya, kapan beliau naik, ketahuan turun pada Nabinya. Tapi yang ini Allah hanya sebutkan Ramadan saja. Ramadan. Dan dahsyatnya 30 juz turun ke Baitul Izzah, langit dunia, untuk disampaikan pada Nabi secara bertahap. Karena Quran ini mukjizat yang paling agung. Saking agungnya melewati setiap masa. Nah, maka itulah ketika Quran diturunkan, semuanya berkah. Saat Quran turun ke Baitul Izzah, semua dahsyat terjadi, kedahsyatan terjadi. Status semua naik, maka waktu turunnya itu dijelaskan oleh Allah, turun di 1 bulan, saking mulianya bulan ini karena Al-Quran turun, maka statusnya jadi mulia, namanya Ramadan. Maka Ramadan jadi mulia salah satunya karena mendapatkan barakah Al-Quran. Di antara kemuliaan Ramadan itu, tepat waktu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah ini, 30 juz ini diperkenalkan oleh Allah sebagai mukjizat terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling terakhir. Maka diturunkanlah di bulan Ramadan pada 1 malam. Cuman malamnya nggak diberitakan kapan waktunya, cuma disebutkan Ramadan saja. Maka saat turun itulah malamnya berubah jadi malam dengan penuh keberkahan. Lailah Mubarakah. Turun di situ, dan saking berkahnya, semua amalan yang bertepatan dengan malam itu akan dilipat gandakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Lebih dari. Ya. Awas, hati-hati. Lebih dari 1000 bulan. Maka turunlah kemudian surah Al-Qadar itu. Perhatikan kalimatnya. Inna anzalnahu fi lailatil. Perhatikan. Inna anzalna, bukan nazzalna. Anzalna, bentuknya sini. Fokus. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di 1 malam. Di malam itu ditetapkan tentang hal yang semua terjadi pada manusia, masalah-masalahnya, solusinya, segalanya. Disebut dengan qadar namanya. Semua ketetapan diturunkan pada saat itu. Disebut dengan Lailatul Qadar. Teman-teman sekalian, isinya itu Al-Qadar, kata Allah, diturunkan kemudian di malam itu. Sesuatu yang penting. Apa itu di situ? Al-Quran. Jadi di Quran itu isi semua nilai kehidupan kita. Semuanya. Semua persoalan hidup kita, solusinya ada di situ. Semuanya solusinya, obatnya ada di situ. Dalam bahasa Arab, solusi, petunjuk disebut dengan hidayah. Kalau banyak solusi, sakit ada obat sembuhnya, susah ada mudahnya, sempit ada lapangnya, pendek ada jauhnya, semua persoalan ada obatnya. Maka dijamakkan dari hidayah jadi hudan, namanya hudan untuk semua manusia. Semua manusia namanya nas. Perhatikan kembali ke Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Linnas. Kapan turunnya? Saat ini turun, maka semua ketetapan terkait makhluk ditetapkan di situ, karena semua solusi ada di situ. Semua ketetapan untuk makhluk disebut dengan qadar. Inna anzalnahu fi lailatil. Allahu Akbar. Dan kalimatnya menggunakan lailah, bukan lail. Saya sering terangkan, Allah tidak mengatakan inna anzalnahu fi lailil qadar, tapi lailah. Ada lail, al-lail, ada al-lailah. Lailah ada tak di ujungnya. Ingat, kalau tidak ada taknya hanya menunjukkan waktu saja. Dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar. Semua waktu ba'da isya sampai menjelang fajar disebut dengan lail, namanya malam.
Makanya tahajud disebut dengan kata lail waktunya. Qiyamul lail. Turun Quran surah 17 ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sebagian malam silahkan ambil, gak usah semua malamnya. Sebagian pakai istirahat, sebagiannya lagi bangun. Di al-lail menunjukkan waktunya dari ba'da isya menjelang ke subuh. Al-lail, lail jamaknya layali, sifatnya lili, lela, leli, lala. Ibu leli, ibu malam-malam. Lail. Kalau pakai tak di ujungnya, lailah. Tak ini menunjuk pada sifat. Sifat kalau terkait dengan waktu menunjukkan waktu ini istimewa. Jadi kalau sudah pakai tak ini menunjukkan di malam itu ada yang istimewa. Tidak biasa malam ini. Inna, perhatikan begitu detailnya diksi Al-Quran. Inna anzalnahu fi, bukan lail tapi lailah. Lailatul qadar. Kata Allah di malam itu ada yang istimewa. Di saat Quran diturunkan ke Baitul Izzah, semua solusi untuk manusia ada di waktu itu, muncul di satu malam. Malamnya ada di Ramadan, tapi rahasianya nggak disebutkan di malam yang mana, karena kalimatnya umum, Ramadan. Jelas? Tapi yang Anda tahu, kalau Anda dapatkan malam itu, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min. Allah tidak katakan setara dengan 1000, tapi Allah katakan khair min, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau ada orang yang beramal di malam ini bertepatan dengan malam itu, dia mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan saja kalau dikonversi ya sekitar 83 sampai 85 tahun. Insya Allah. Malam itu ada yang sholat 2 rakaat aja. Begitu tiba di malam itu sholat Allahu Akbar, maka sholatnya senilai dengan 1000 bulan. 83 tahun sholat tanpa henti. Kalau mau coba silahkan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 83 tahun. Itu pun kalau hidup. Baca Quran 83 tahun. Kalau bertepatan dengan malam itu subhanallah. Allahu Akbar, indah. Luar biasa. Antum baru mulai baca aja. Alif Lam Mim, dituliskan 83 tahun. Alif Lam Mim tanpa